Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari Universitas 17 Agustus, Fakultas Hukum. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Hukum Internasional. Dosen pengampu saya Bunda Iis. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah sistem aturan, prinsip, dan entitas internasional lainnya. Hukum ini berada dari hukum domestik yang berlaku di dalam suatu negara. Hukum internasional mengatur berbagai aspek hubungan antar negara seperti perdagangan, lingkungan hak asasi manusia, dan konflik internasional. Hukum internasional adalah seperangkat hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku dan perasaan negara terikat untuk mematuhi membangun hubungan dengan satu sama lain. Asas-asas hukum internasional. 1. Asas teritorial. Asas hukum internasional yang pertama adalah asas teritorial. Asas ini menerapkan bahwa sebuah negara berwenang melaksanakan hukum di wilayah sendiri. Ini berarti semua orang dan barang di wilayah negara tersebut tunduk pada hukum internasional. Namun hukum internasional berlaku untuk entitas di luar wilayah negara tersebut. 2. Asas kebangsaan. Asas ini memberikan warga negara perlindungan hukum dari negara mereka, bahkan jika mereka berada di luar negeri. Artinya hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Asas kepentingan hukum. Asas hukum internasional ini memberikan negara kewenangan untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakatnya tanpa terbatas. Oleh batas wilayah ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan hukumnya dengan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas atau individu yang diakui memiliki kedudukan hukum di tingkat internasional. Mereka memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional serta dapat terlibat dalam hubungan antar negara dan entitas lainnya. 1. Negara. Negara adalah subjek utama hukum dan hubungan internasional. 2. Tahta suci Vatikan, karena Paus telah menjadi kepala gereja di seluruh gereja yang ada. 3. PMI, Palang Merah Internasional. Dalam konvensi Jenewa, PMI bertugas menolong seluruh korban perang. 4. Organisasi internasional. Organisasi internasional menggepelai seluruh organisasi yang ada. 6. Pemberontakan. Menurut hukum internasional, dalam keadaan tertentu pihak yang berperang atau mengalami pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa. Sumber-sumber hukum internasional. Dalam arti formil adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut. A. Traktat. B. Kebiasaan-kebiasaan internasional. C. Asas-asas hukum internasional. D. Keputusan hakim. E. Pendapat para ahli hukum yang termuka. Dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. A. Aliran naturalis adalah aliran yang berasal dari Tuhan dan hukum alam dan derajatnya lebih tinggi daripada hukum nasional. B. Aliran positifme adalah aliran yang berdasarkan asas persetujuan bersama negara-negara yang harus disepakati. Proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional.
traktat perjanjian yang bersifat penting dari pemerintah ke DPR. DPR membuat undang-undang, arjemen, keputusan perjanjian yang tidak dilalui ratifikasi yang bersifat sederhana, menghasilkan keputusan presiden dan undang-undang apabila berkenan. A. Masalah politik, perdamaian, penahanan, dan keamanan negara. B. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah. C. Kedaulatan negara. D. HAM dan lingkungan hidup. E. Pembentukan kaidah hukum baru. F. Pinjaman atau hibah luar negeri. Dan Kapres berkenaan A. Perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. B. Ekonomi dan teknik. C. Perdagangan. D. Kebudayaan. E. Pelayaran niaga. F. Kerjasama penghindaran pajak berganda. G. Kerjasama perlindungan penanaman modal. H. Perjanjian-perjanjian lain yang bersifat teknis. Peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional dan program PBB secara umum. Ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu 1. Penyelesaian secara damai. Cara-cara penyelesaian meliputi penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsilasi, penyelidikan, penyelesaian di bawah naungan PBB. B. Bila penyelesaian secara damai gagal dilakukan, maka penyelesaian dilakukan dengan paks atau kekerasan. Cara penyelesaian dengan kekerasan diantaranya perang dan tindakan bersenjata non-perang, retosi, tindakan-tindakan pembalasan, blokade, secara damai, dan intervasi. Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri dari ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang, hakim yang dipilih dari 15 negara, dan masa jabatan 9 tahun. Tugas Mahkamah Internasional adalah memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Hukum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. A. Permohonan diajukan. Permohonan dapat diajukan oleh negara yang bersengketa atau dapat diajukan oleh salah satu pihak dengan syarat negara lawan memberikan persetujuannya, atau jika sepihak dapat selanjutnya memberitahukan permohonan itu kepada negara lawan sengketa. B. Diadakan pemeriksaan perkara yang dilakukan dapat melalui pemeriksaan naskah ataupun pemeriksa lisan. C. Keputusan MI. Berdasarkan keputusan suara mayoritas hakim, apabila jumlah suara sama, maka keputusan ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional. Keputusan ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional. Keputusan MI bersifat mengikat, final, dan tanpa banding, maka negara tersebut wajib memenuhi keputusan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.